Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari Minggu ini tidak ngapa-ngapain guys. Lebih baik saya melanjutkan rongsokan Samsung E5 ya. Iya. Wow, ini keadaannya seperti ini guys. Yang belum nonton di part pertama silahkan ya ditonton. Itu di saat awal saya coba bongkar HP-nya, lalu ngetes HP-nya, ngecek semua komponen mesinnya, dan ternyata dikonsumsi arusnya, dicek power supply itu normal guys. Namun juga belum tentu ya, karena saya juga tidak ada LCD-nya. Kali ini saya coba gambling ya, apakah worth it atau tidak. Intinya ya rasa kepo itu menggebu-gebu ya, apakah HP ini tuh bisa nyala kembali. Nah, setelah saya belanjakan LCD, lalu untuk fleksibel bagian bawah, ya saya putuskan ya gambling saja ya. Intinya hidup atau tidak ya urusan nanti ya. Oke, ini saya coba copot baterainya ya untuk langkah selanjutnya. Baterai ini itu tertanam guys, jadi belum pernah dibongkar ini kelihatannya, dan yang pasti almarhum ya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya sudah sering saya share ya. Memperbaiki baterai rusak ya. Untuk tahapan awal itu kalau baterai rusak kita harus kejut dulu dengan power supply ya, tegangan 12 volt. Sekali, dua kali juga bisa. Nah, ini saya siapkan dulu power supply-nya. Lalu kita kejutkan ya. Setelah kejutkan ya standby kan normal 4,5. Sebentar, saya sisihkan dulu, lalu saya kejutkan. Nah, sekali boleh, dua kali boleh. Intinya setelah kita kejutkan kita turunkan, lalu sampai 4,5 volt ya. Lalu setelah 4,5 volt nanti kita tahan sampai 1 menit 2 menit. Setelah itu kita cek ya dengan multitester digital, apakah sudah keluar nilai tegangan baterainya. Karena seharusnya baterai itu mempunyai nilai tegangan ya, besarannya 3,7 volt hingga 4 volt ya, atau 4,2 juga bisa. Oke, lalu setelah disuntik lalu kita cek apakah sudah keluar nilai tegangan. Ya, sudah keluar ya, 3,2 volt. Lalu ya selanjutnya dicas dengan cas desktop bisa, dengan cas universal juga bisa ya. Nanti saya akan review ya besok insya Allah bagaimana sih cara cas dengan universal. Oke, tahapan selanjutnya, nah ini keberadaan dari frame-nya. Dan frame ini saya sudah carikan ya, untuk tulangan tengah ini tidak ada. Kalaupun ada itu ya mesti beli online, dan itu prosesnya lama ya. Jadi saya putuskan ya saya hanya bersihkan saja untuk frame-nya. Kalau untuk frame belakang sama backdoor itu saya sudah dapatkan ya. Nah, jika dilihat ya itu penampakannya mempesona guys, karena wow, ini nggak tahu ini tepatnya berapa tahun sudah terbengkalai ya. Di saat saya pertama kali itu nyoba memperbaikinya ya, itu ya keadaannya pun mengenaskan guys, tanpa ada LCD-nya. Nah, ini saya akan copot dulu untuk di tulangan bagian belakang ya, karena rencana saya akan gantikan dengan yang baru saya sudah dapatkan.
Oke, lalu ya ini banyak part yang harus kita copot, nanti kita pindahkan ya. Nah, ini bagian tulangan tengah ya. Jadi kadang itu nggak selalu worth it ya guys untuk memperbaiki atau menghidupkan kembali HP rongsokan. Ya contohnya ini antara worth it ataupun tidak ya. Jadi ya intinya kalau saya kan karena kebutuhan konten ya yang jelas ya worth it ya. Tapi kalau untuk pejuang rongsokan sesungguhnya ya pikir 2 kali lah, karena kita harus belikan LCD fleksibel. Nah ini LCD nya guys saya sudah dapatkan, ini di harga 190 dan ini super KW KW lah istilahnya, yang paling murah ya. Lalu kalau ini ada tingkatannya lagi OLED ya, ada yang original, kalau yang Super AMOLED begitu mahal guys. Dan ini tingkat ketebalan juga lumayan tebal. Oke, saya cek dengan power supply ya, apakah bisa nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, nyala tapi mati. Berarti ya ini bisa nyala ya. Karena di video part pertama kan sudah kita cek itu konsumsi arusnya normal. Ya ini sudah saya carikan untuk bagian backdoor sama tulangan belakang. Lalu ini fleksibelnya yang bagian bawah ya. Untuk fleksibel itu saya beli 33.000, kalau untuk framenya itu 34.000 ya. Jadi modal belinya itu sudah segitu guys. Sama ini LCD 190. Apakah worth it? Jelas tidak ya. Oke, ini saya pasangkan kembali, saya pindahkan ke frame yang baru ya. Namun biasanya kendala frame yang baru ini enggak mempesona seperti orinya ya atau aslinya. Dudukannya itu kadang ada yang keras, ada yang enggak pas. Jadi ya begini guys. Nah ini contohnya, ini kan enggak pas ini. Nah ini bagian untuk di bawah ya, seharusnya bisa ngunci, dia nggak mau ngunci nih guys. Nah ini kadang kendalanya seperti ini kalau untuk di frame atau dudukan yang baru ya, tidak seperti originalnya. Nah ini untuk buzzernya, jadi semua komponen itu terdapat kerak putih guys, efek dari endapan air ya. Namun ya karena itulah saya itu kepo ya, dengan kondisi mesin yang begitu apakah ini bisa kembali normal, itu yang mesti tahu jawabannya ya. Nah ini fleksibelnya, karena kan di awal tuh fleksibelnya robek ya, untuk di video pertama itu saya sudah dapatkan tuh sudah kondisi robek. Nah ini fleksibel nih seharga berapa tadi, 33.000 ya. Itu sudah beserta konektor cas, mic, plug-in jack audio. Jadi udah komplit guys, tinggal pasang saja. Ya ini pasangkan di bagian bawah, lalu kita sambungkan ke mesinnya. Nah ini mesinnya guys, dimana-mana tuh terdapat kerak putih ya. Artinya ya ini nyari nilai kepuasan saja guys. Di saat kita restorasi seperti ini itu yang memang asli real ya, rongsokan, jadi bukan settingan, ini real dari HP bangkai. Jadi ya keputusannya apakah worth it tidak itu urusan nomor 2 ya, yang penting kepuasan dulu. Lalu setelah disambungkan, nah ini buzzernya ya. Buzzer ini di mana nih letaknya nih? Oh begini ya.
Jadi Samsung seri E5 ini apakah sudah 4G atau belum ya? Kelihatannya sih belum ya kayaknya. Ya ini kameranya, dan kamera ini ya mengkhawatirkan juga ya. Banyak tingkat korosi, saya nggak tahu pasti ya. Nanti kalau sudah normal kita cek apakah kamera ini berfungsi atau tidak. Ya ini, wow, ini dilepas dulu ya. Ternyata di baliknya kita mesti pasangkan dulu kamera bagian depan. Jadi kalau untuk teknisi pemula yang mulai menjadi pejuang rongsokan ya beginilah ya. Lika-liku pejuang rongsokan tuh tidak selalu berharap lebih ya. Ya ini baterai tadi sudah saya cas full ya menggunakan kabel universal. Nah kabelnya itu seperti apa, untuk video selanjutnya saya akan coba review ya. Nah ini saya pasangkan untuk double tip ya. Jadi untuk bagian baterainya itu ya jelas ya, kalau saya ini beli kalau tidak salah sekitar 20.000 atau berapa ya, 15. Kondisi seperti ini tuh jelas worth it ya. Mesin kondisi normal dicek, walaupun ya banyak tingkat korosi, baru baterainya juga original. Yang jelas saat pembelian itu worth it. Yang tidak worth it itu di saat kita melengkapi lalu diapakan itu worth it atau tidak. Oke, ini saya pasangkan baterainya. Ini yang ketinggalan guys, ada sebuah papan PCB yang kecil ini. Saya hampir lupa, jadi pemasangannya mesti itu dulu baru buzzernya ya. Jadi part untuk di Samsung E5 ini banyak sekali rangkaiannya ya. Jadi sambung satu menyatu menjadi satu. Itulah Indonesia. Oke. Nah ini saya rasa cukup ya. Ternyata ada konektor untuk di bagian papan WiFi ya. Mungkin kelihatannya ini untuk WiFi. Saya bersihkan ya, karena masih ada kerak putihnya. Oke, udah nggak ada yang ketinggalan. Saya pasangkan di frame-nya. Nah ini saya pasangkan, tapi agak ganjal guys, nggak bisa presisi ini frame ini. Wah ini ganjal banget ini. Ya saya putuskan frame bagian tengah itu saya ganti yang original guys, karena ganjal tidak bisa masuk. Ya itulah kalau pembelian baru ya, untuk tulangan atau dudukan tuh kadang nggak pas, nggak sesuai dengan yang original. Nah ini untuk tulangan tengah saya bersihkan ya, yang bawaannya. Lalu backdoornya saya ambil dari yang baru. Karena kalau nggak presisi itu nanti tingkat saat pemasangan LCD nggak pas ya. Apalagi ini LCD-nya pun sudah yang super KW ya. Tingkat ketebalannya itu 2 kali yang aslinya. Yang jelas tidak mempesona seperti originalnya guys. Nah ini saya pindahkan lagi untuk bagian fleksibel tombol volume beserta powernya ya. Nah ini kan pas ya, kalau untuk di bagian yang original ini sekali masuk untuk bagian part. Oke, lalu saya pautin ya. Ini untuk selanjutnya ya saya akan bahas ya mengenai tadi kabel universal pengisian. Oke, saya langsung pasangkan LCD-nya ya. Ini tidak saya lem dulu.
kondisinya ya gantung guys, karena ini LCD Super KW ya. Wow, gantungnya itu terlalu guys, tebal banget. Oke, Samsung Galaxy E5. Ya, kita tunggu ya, apakah mau nampil ke menu. Wow, terkunci pola lagi. Padahal kecewa saya ini. Mau cek, mau auto cek galeri nggak bisa guys. Wah, untuk touchscreen berfungsi ya, untuk tombol back fleksibel berfungsi. Sayang banget ini terkunci pola. Wow, jadi nggak bisa ya. Kita seperti biasa cek galeri tidak bisa guys. Sungguh mengecewakan ini. Aduh. Oke lah, enggak masalah lah, yang penting sudah nyala. Saya coba cas ya. Oke, bisa ya guys, bisa ngecas. Kita coba lihat. Nah, ini baterainya 78%. Kita langsung nyalakan ya. Ya, ini kondisi terkunci pola, dan kita mesti ya, kalau terkunci pola itu kan hard reset, lalu FRP bypass ya tentunya. Dan mudah-mudahan ya gampang saja. Cuman ya kecewanya itu nggak bisa cek galeri guys. Wah, ini untuk touchscreen semua berfungsi guys, dan bisa diperhatiin. Ini kira-kira terakhir itu tahun berapa ini ya? Kita nanti akan lihat bagian mana ya, supaya bisa kelihatan ini. Terakhir tanggalnya guys, bisa diperhatiin terakhir tanggalnya. Nah, ini SMS masuk nih tahun, wah cepetnya ini mati, 2017 ya. Jadi HP ini 2017 ya. Itu 2017 berarti ya 3 tahunan ya HP ini sudah rusak. Setelah rusak itu ya mungkin dijual kerongsokan dan nyampe ke kita ya, kita bahas ini. Wow, ini ya seperti ini guys keadaannya. Jadi saya coba cas apakah bertambah. Nah, ini sudah saya diamkan berapa, 10 menitan lah ya, itu sudah nambah ya. Dan untuk pengecasan normal. Untuk langkah selanjutnya ya kita mesti bypass ya. Namun ya itu guys, tidak bisa kita masuk ke dalamnya, kita mesti hapus semua datanya. Aduh, ya mudah-mudahan bisa mengisi waktu luang Sobat Texas semua ya di hari Minggu ini. Terima kasih, bye bye. Tetap semangat ya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.